Halo, perkenalkan nama saya adalah Karissa Fetlina Sutanto dengan nomor NIM 21A10002 dari Prodi Arsitektur. Saya saat ini akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari video penjelasan materi 1 dan video penjelasan materi 2 pada pertemuan ketiga. Dari video penjelasan materi 1 pada pertemuan ketiga, pertanyaan pertama. Bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan disintegratif? Setiap manusia itu memiliki jati diri atau karakter mereka masing-masing, yang mungkin unik atau berbeda dari orang lain. Cara membentuk jati diri manusia yang solutif yaitu dengan merefleksikan diri dan menyadari siapa diri kita masing-masing. Juga menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selain itu, kita juga dapat bertanya kepada orang-orang terdekat yang berada di sekitar kita, seperti keluarga, teman, dan lain-lain. Dengan melakukan hal seperti itu, kita dapat mengetahui diri kita lebih dalam lagi, sehingga kita dapat lebih menerima dan menghargai diri kita dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena dengan membandingkan diri dengan orang lain, itu dapat membentuk jati diri yang disintegratif. Ini disebabkan dengan munculnya rasa iri hati dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain dan apa yang tidak dimiliki diri kita sendiri. Pertanyaan kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, agar terjadinya interaksi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Tetapi komunikasi juga dapat dilakukan dengan tulisan atau dengan tindakan yang dilakukan. Komunikasi itu dapat dilakukan antara sesama atau dengan Tuhan. Bisa juga dengan lingkungan sekitar. Komunikasi yang mampu memelihara kehidupan adalah komunikasi yang baik dan dengan jelas dan percaya diri. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang, menunggu giliran untuk berbicara, mendengarkan saat orang lain sedang berbicara, tidak bergosip ataupun menjelek-jelekkan seseorang, dan seterusnya. Kemudian, komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang tidak baik atau sifatnya toksik atau buruk. Contohnya, memfitnah, menghina, atau mengejek seseorang, membuat janji palsu, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang tahu apa yang menjadi kewajibannya dan niat melakukan hal itu dengan penuh totalitas. Contohnya, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu, atau berani meminta maaf saat melakukan kesalahan. Kemudian, manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang tidak mau atau niat dalam melakukan kewajiban yang dimilikinya dan mendorong hal itu kepada orang lain. Juga lebih mementingkan haknya daripada kewajiban yang harus dikerjakan olehnya. Contohnya, seseorang menelantarkan tugas yang diberikan kepadanya atau memberikan tugas tersebut kepada orang lain, sehingga dirinya dapat bermain atau melakukan hal lain dan sebagainya.
Selanjutnya, dari video penjelasan materi kedua pada pertemuan ketiga, terdapat pertanyaan, bagaimana teisme atau kepercayaan terhadap Tuhan mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik. Teisme adalah paham yang mempercayai adanya Tuhan. Nah, penganut teisme adalah orang yang beragama. Menurut saya, teisme mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik karena jika tidak ada Tuhan, bagaimana caranya manusia menentukan suatu hal itu baik atau buruk dan benar atau salah secara objektif. Jika Tuhan tidak ada, maka nilai moral objektif juga tidak ada. Tuhan itu adalah pedoman yang objektif terhadap nilai moral yang dimiliki manusia, juga untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh, jika Tuhan tidak ada, maka kejadian seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, penculikan, dan sebagainya itu adalah hal yang biasa yang kita pandang sehari-hari. Tetapi, karena Tuhan itu ada, kita dapat berpikir dua kali mana tindakan yang kita lakukan itu baik atau buruk. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah mendengarkan video penjelasan saya.